Selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus yang berjemaat di Sangkra. Hari ini tanggal 6 April kita berjumpa lagi untuk bersaat teduh sejenak. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan yang setia menjaga mendampingi kami. Hari ini Tuhan kembali kami bersama-sama datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami ingin mengambil waktu sejenak untuk berelasi dengan Tuhan. Kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberikan hikmat pengertian akan firman-Mu, sekaligus juga kekuatan untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 22 ayat 1, 2, dan 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas bacaan ini saya memberikan tema yang berbunyi demikian: tidak ditinggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari merasa sendirian? Bapak Ibu merasa bahwa terutama di saat-saat sulit, di saat-saat sedang susah, tapi Bapak Ibu merasa sendirian saja. Kadang di saat seperti itu kita merasa semua orang meninggalkan kita. Tak satu pun yang dapat kita andalkan. Nah, Bapak Ibu, atau kita merasa tidak ada seorang pun yang dapat menyelami apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Penderitaan, keputusasaan, merasa bagai layang-layang putus, bingung, panik, sedih, dan seolah terpuruk sendiri di suatu sudut tanpa daya. Semua jalan rasanya tertutup. Semua orang pergi meninggalkan kita. Bahkan kadang terasa Tuhan pun seolah pergi meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, saat-saat seperti itu orang bisa merasa bahwa tidak ada seorang pun yang berpihak kepadanya. Sampai-sampai ketika ada seseorang atau lebih yang dengan tulus memperhatikan kita, kita tetap merasa tidak puas. Kita tetap merasa sendirian atas apa yang sedang kita alami ini. Tidak heran jika ada orang yang mengatakan demikian, Bapak Ibu, dan saya sangat sering mendengarkannya. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kamu bisa ngomong apapun, tetapi kamu tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara pemazmur dan Tuhan Yesus pernah merasakan kesendirian itu. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga berseru kepada Bapa. Mengapa Bapa? Mengapa Allah meninggalkannya? Teriakan itu atau seruan itu seolah menyampaikan makna seperti makna salib. Makna orang yang digantung atau orang yang disalib. Makna itu adalah orang itu ditolak oleh Allah
dan juga ditolak oleh manusia. Itulah sebabnya ia merasa sendirian. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib demi menebus dosa kita manusia. Ketika ia digantung, ketika ia merasa sendirian, itu sebetulnya pengorbanan Tuhan yang paling besar. Dan itu semua demi kebaikan kita. Nah, perasaan kesendirian Tuhan Yesus saat di kayu salib, dan itu merupakan tanda cinta dan pengorbanannya bagi kita, menurut saya menghasilkan dua makna bagi kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya agar kita tidak disalibkan dan merasa sendirian menempuh jalan derita di dunia ini. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menunjukkan bahwa ia adalah sahabat sejati yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Ia menunjukkan cintanya yang besar yang senantiasa menyertai kita. Jadi sebetulnya kita ini Bapak Ibu Saudara, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak sendirian. Saat kita menghadapi anak yang sakit atau sedang sakit, cucu yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi keluarga, masalah relasi-relasi, sebetulnya kita tidak pernah sendirian karena pengorbanan Tuhan Yesus itu, supaya kita tidak pernah sendirian lagi. Artinya bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus itu, di dalam keadaan apapun, ia sedang menemani kita. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yang kedua, makna dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus dan hidup menjadi murid-murid Tuhan Yesus, maka tugas kita adalah meniru Tuhan Yesus, meniru perbuatannya. Artinya kita juga dapat menjadi sahabat bagi sesama kita yang membutuhkan. Kita tidak membiarkan sesama kita sendirian, seperti mereka yang terkena korban COVID, keluarga yang anggota keluarganya mendapatkan penularan COVID. Kemudian para medis yang menjadi garda terdepan dengan kasus COVID ini. Rumah sakit, pemerintah yang sedang berjuang, tukang ojek, sopir taksi, dan orang-orang lain. Kita bisa hadir menjadi sahabat bagi mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian. Nah, Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa kondisi seperti ini berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat, bukan cuma Indonesia tapi dunia. Nah, saat-saat seperti ini Bapak Ibu, ini merupakan saat yang tepat kita hadir sebagai sahabat. Melalui banyak cara kita bisa hadir untuk menjadi sahabat bagi sesama kita di Indonesia dan seluruh dunia. Minimal pertama-tama kita menjadi pendoa-pendoa yang tulus bagi setiap orang yang butuh. Mendoakan pemerintah kita, korban COVID, keluarganya, kondisi ekonomi. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita hadir menjadi sahabat dengan cara kita dapat memberikan bantuan berupa macam-macam hal. Kita bisa melakukan itu, supaya sesama kita juga merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Seperti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan juga tidak pernah tinggalkan sesama kita. Tuhan hadir untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menemani dan mendampingi kami dalam segala hal. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa menjadi sahabat yang mendampingi kami di dalam segala situasi. Ketika hari baik Engkau ada,
Ketika hari tidak baik, Engkau pun tetap ada, berjuang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami juga mau menjadi seperti Engkau, hadir senantiasa bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.